Halo, semangat pagi Next Jilioner. Ketemu lagi sama saya. Hari ini hostnya Next Jilioner tetap akan ada saya, teman-teman. Mungkin nanti akan ada yang lain, tapi surprise. Hari ini hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 21. Udah minggu ke-6 berarti teman-teman. Jadi sekali lagi saya sapa, semangat pagi Next Jilioner. Kembali lagi bersama saya Windy Kartatmaja di acaranya Insight the Network Marketing dari Next Jilioner. Dan hari ini saya akan berkolaborasi lagi menjadi host untuk Next G, teman-teman. Dan hari ini senang banget karena akan ada pembicaranya itu adalah dari salah satu company yang besar juga, bergerak di bidang kesehatan juga atau suplementasi, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melihat flyernya. Nah, kita akan IG live-nya bersama dengan Yusana, teman-teman, diwakili oleh Ibu Regina McLeod. Ibu Reginanya sudah, Kak Reginanya sudah request. Saya akan accept. Oke. Hari ini suka banget sama filter ini karena saya mendadak mempunyai bulu mata yang panjang, teman-teman. Iya loh, ya ampun. Aku tadi langsung lihat bulu matanya. Ada yang berbeda. Oke, nah teman-teman, Oke. hari ini tuh seneng banget karena susah banget dapetin jadwalnya kakak yang satu ini, teman-teman, gitu kan. Jadi syukurnya kita bisa berkumpul lagi di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang dari kemarin masih terus bergabung di kulwapnya Next Jilioner. Karena balik lagi seperti saya infokan sebelumnya, saya tidak akan capek, teman-teman, untuk selalu menginformasikan bahwa Next Jilioner membuat acara ini, yaitu Inside the Network Marketing, itu memang tujuannya adalah menjembatani para pelaku bisnis di direct selling ataupun network marketing, teman-teman, ke halayak umum, itu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, belum masih penasaran dengan apa itu company network marketing, direct selling, teman-teman bisa langsung bergabung bersama kita. Dan komunitas kita ini tidak berbayar ya, teman-teman, karena kemarin banyak sekali beberapa yang DM juga, apakah ini untuk ikutan harus harus berbayar? Tidak sama sekali, karena kita memang di sini tujuannya adalah sebagai penjembatan dan juga tanpa dipungut biaya, teman-teman. Seperti itu. Mantep ya, Nah, Next iya, Billionaire. betul sekali. Nah, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung aja akan menyapa Kak Regina. Nah, Kak Regina ini boleh dong Kak mungkin diceritakan sedikit backgroundnya, domisilinya di mana, karena kayaknya banyak juga yang pengen tahu nih. Yes. Pertama-tama terima kasih Kak Teh Windy dan juga Next Billionaire nih yang Sorry Kak, memberikan suaranya kesempatan. jauh Kak. Jauh ya? Oke. Mm-mm. Kalau seperti ini udah kedengeran nggak? Kedengeran tapi masih kecil ya. Masih kecil? Oke. Iya, eh mungkin harus pakai toa. Mungkin harus pakai toa ya. Oke, sebentar ya. Saya ngambil toanya ya. Oke. Nah, sambil nunggu Kak Regina ngambil toanya, teman-teman, kita tadi teman-teman yang baru bergabung silahkan mengundang teman-temannya lagi, saudaranya, temannya lagi, siapa tahu kerabat, teman, sahabat itu memang lagi ingin mengetahui mengenai network marketing atau direct selling bisnisnya ya, teman-teman, gitu. Karena mungkin tadi pengen tahu tapi takut, tapi ngerasa nggak nyaman, nggak aman, takut nanti diteror misalnya, karena sebenarnya banyak banget stigma negatif di luar sana karena dari orang-orang yang ya tadi gitu, oknum-oknumnya. Nah, tapi untungnya nih teman-teman, Next Jilioner ini menjembatani kita untuk tahu langsung dari sumber yang terpercaya, sehingga teman-teman akan merasakan aman, nyaman, dan tidak perlu merasa khawatir akan ada scamming dan lain-lain. Oke, silakan dites lagi Kak. Oke, tes, tes, tes. Kedengeran Oke, nggak? Jelas? ini masih lebih oke. Ya, Masih silakan. lebih oke? Mm-mm. Alright, oke. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Teh Windy dan juga tim Next Jilioner yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk ngobrol bareng, ngobrol santai dengan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina McLeod. Saya adalah orang Indonesia, tetapi saya menetap di New Zealand, di Auckland, New Zealand saat ini. Tapi kemarin dari tahun 2015, Teh Windy, saya sebenarnya di Indonesia ya.
Dan kemudian karena pandemi ini, tahun 2020, saya kembali ke base saya. Base saya di New Zealand, di Auckland, New Zealand. Dan ya, sekarang saya di sini. Dan sekarang di sini lagi summer, jadi pas banget. Mataharinya masih ada dan pas banget nih untuk siang hari ini ya di Jakarta ya, kita ngobrol santai ya. Gitu. Nah, kemudian tadi mungkin pertanyaannya adalah background saya ya. Nah, saya runut dulu ya Teh Windy ya. Boleh. Background saya dulunya itu saya profesi saya sebenarnya adalah sekretaris. Saya bekerja pada salah satu perusahaan filantropis rokok yang cukup terkenal, cukup besar di Indonesia. Saya waktu itu bekerja di Jakarta. Kemudian saya hijrah ke New Zealand. Dan kemudian di sini saya dan suami saya kita memulai bisnis. Kita mempunyai bisnis karpet dan juga kita mempunyai bisnis wellness clinic di Auckland, New Zealand. Jadi saya hijrah ke sini tahun 2008 dan kemarin tahun 2015 saya senang banget karena saya balik lagi ke negara saya dan tinggal 5 tahun di sana. Kemudian saya bertemu dengan perusahaan saya saat ini yang saya geluti ya, network marketing yang saya geluti saat ini sekitar 8,5 tahun yang lalu. Gitu Teh Windy. Jadi itu udah background lama dong, saya. 8,5 tahun lalu lumayan juga lama banget ya. Sudah lama, betul. Awalnya iseng-iseng pakai produk. Oke. Gitu. Lanjut. Kemudian iya, jadi awalnya saya mungkin cerita ya di perusahaan network marketing direct selling yang saya jalani. Jadi pertama kali saya terkena pre-cervical cancer, Teh Windy. Awalnya itu sebenarnya kurang enak ya, tetapi dari hal biasanya orang bilang ada breakdown, ada breakthrough, ya kan? Jadi waktu itu saya memang saya di sini di New Zealand setiap tahun kita dianjurkan untuk mengecek seluruh ya general check up dan kebetulan saat itu saya cek juga pap smear. Nah, pap smear saya ini saya cek setiap tahun. Tetapi pada tahun tersebut ya 9 tahun yang lalu itu ternyata ada yang kurang normal gitu ya. Kemudian saya dirujuk kembali ke kolposkopi. Di kolposkopi itu diambil selnya dan ternyata hasilnya kurang bagus Teh Windy. Saya dinyatakan mendapatkan pre-cervical cancer step 3. Jadi pre-kanker mulut rahim step 3. Dan saat itu saya mau dioperasi tetapi tidak jadi dioperasi karena ternyata saya hamil Teh Windy. Jadi saat itu saya dikasih sakit, berita sedih, tapi juga berita senang itu jangka waktunya sangat-sangat dekat gitu ya. Sehingga saat itu dokter memberitahukan saya untuk pulang dulu ke rumah untuk istirahat, makan yang sehat, lifestyle-nya dibenerin karena saat itu saya terus terang kurang mengkonsumsi makanan bergizi dalam hal ini buah-buahan dan sayuran. Nah, akhirnya saya juga dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen. Ada beberapa suplemen yang saya konsumsi sebelum saya konsumsi Usana. Dan melalui tes, ternyata di badan saya itu kurang memberikan hasil yang maksimal. Jadi saya kemudian diberikan tes ya, diberikan tes pada saat saya mengkonsumsi Usana ini. Saya diberikan tes, ternyata tesnya itu memperlihatkan hasil yang luar biasa terhadap pertumbuhan anak saya. Jadi akhirnya waktu itu kehamilannya disuruh untuk meneruskan. Saya terus mengkonsumsi suplemennya. Kebetulan Usana saat itu di New Zealand sudah berdiri 15 tahun. Jadi bukan hal yang baru lagi di saat itu ya, 8,5 tahun yang lalu, bukan hal yang baru. Dan GP saya juga tahu tentang produknya, memperbolehkan saya pakai produknya. Long story short, saya melahirkan anak saya, Alexandra. Lahir dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, sehat. Kemudian setelah Alexandra lahir, saya kembali diperiksa. Jadi waktu itu saya kembali dites, kolposkopi, dan hasil tes itu menyatakan saya clear dari pre-cervical cancer step 3 saya. Jadi waktu itu saya cukup bersyukur, tetapi saya tidak melirik dulu nih Teh Windy dengan apa yang saya konsumsi.
karena saya waktu itu sibuk ya dengan punya baby, terutama punya baby di luar itu tidak sama seperti di Indonesia, nggak ada yang bantuin. Jadi semuanya dikerjakan sendiri dan saat itu saya juga mempunyai bisnis tradisional yang saya jalankan di sini. Nah, long story short, akhirnya 7 bulan setelah saya melahirkan, 6 bulan setelah saya dinyatakan clear, saya mulai tertarik untuk melihat apakah suplemen ini, apakah Usana. Akhirnya saya pergi ke kantor, kemudian saya belajar tentang produknya, dan saat itu saya kurang tertarik juga sih dengan bisnisnya. Karena waktu itu saya dan suami saya sudah mempunyai bisnis tradisional sendiri gitu ya. Jadi waktu itu untuk menambahkan satu bisnis lagi itu rasanya terlalu banyak gitu. Oke, dan setelah itu 7 bulan kemudian saya mulai sharing ya, karena kalau kita pakai produk yang bagus, ya kan, tentunya mulut ini kan nggak bisa berhenti ya untuk berbicara, apalagi kalau orang bertanya gitu ya. Akhirnya saya sharing dengan orang-orang, dan dari situ orang mulai memakai produknya, banyak yang juga mengalami peningkatan kesehatan yang luar biasa, dan dari situlah sebenarnya saya mulai menjalankan bisnis saya, Teh Windy. Jadi bisnis sharing. Jadi teman-teman saya stop dulu karena kalau nggak panjang banget, seru banget. Tadi mungkin ada yang baru bergabung. Tapi tadi sih sebenarnya garis besarnya adalah UUD ya teman-teman. Ujung-ujungnya duit. Kalau udah sehat ada duitnya kenapa enggak gitu ya. Tapi tadi saya penasaran juga nih kalau misalnya sekarang Kak Regina lagi ada di New Zealand, berarti itu berapa jam ya bedanya dengan sekarang nih di Indonesia sekarang jam 2? Iya, jadi kita sekarang lagi summer, di sini musim panas, bedanya 6 jam. Tapi nanti kalau kita masuk ke winter, bedanya kita 5 jam. Jadi di New Zealand ini berganti-ganti jam, Teh Windy. Oke. Berarti di sana sebenarnya udah mau maghrib lah ya kalau di sini ya. Jadi udah jam 8 malam sekarang, Teh Windy. Betul, cuman mataharinya kayak jam 4 sore. Jadi masih terang. Wah, gitu. Seru banget dan terima kasih juga nih waktunya disempatkan jam 8 malam waktu beristirahat tapi masih bisa jadi narasumber kita nih teman-teman ya. Nah, tadi juga saya mau sedikit membahas juga bahwa tadi awalnya terjun ke dunia network marketing atau business direct selling ini teman-teman, itu Kak Regina ini dari tadi ada yang sedih, ada yang senangnya juga gitu kan, karena ada suatu bukan masalah ya, dibilangnya mungkin kondisi ya teman-teman yang dialami oleh Kak Regina. Jadinya beliau juga disarankan untuk mengkonsumsi suplementasi, dan tentunya suplementasi di sana ya kalau kita ngomongin di luar negeri atau ngomongin di ya tadi New Zealand itu memang setahu saya penghasil suplementasi juga ya salah satunya gitu ya. Betul, kayaknya beberapa juga dari sana gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak menjadi yang aneh ya teman-teman gitu, suplementasi di sana. Dan tadi kalau boleh tahu nih Kak Regina, makanan tidak sehat. Berarti selama ini di sana kan sebenarnya kalau yang saya tahu nih, di luar negeri kan enak banget ya. Kita nggak perlu makan nasi gitu ya. Kalau mau diet masih bisa gitu. Betul. Kan. Banyak juga gitu kan. Manis-manis pula gitu. Nggak kayak di sini. Ukuran juga besar-besar. Kok bisa makanan di sana nggak sehat gitu kan. Jadi di sana emang ada bakso aci? Ada loh. Kemarin saya barusan makan loh. Jadi maksud saya mungkin Teh Windy yang saya bilang tidak sehat itu artinya lifestyle saya sendiri ya. Sebenarnya benar kata Teh Windy, banyak sekali makanan yang organik di sini yang sehat. Cuman pemilihan makanan saya itu lebih banyak yang digoreng-goreng ya daripada yang di bake atau di steam gitu ya. Kemudian setelah itu saya suka banget makan yang manis-manis Teh Windy. Jadi kalau saya panggang brownies gitu ya, kita buat brownies sendiri, panggang brownies itu saya habisin sendiri dalam 1 hari gitu ya. Nggak bagi-bagi tetangga Teh Windy. Jadi mungkin kalau di sana susah, berasanya brownies Amanda kali ya. Iya. Yes, dan juga itulah pemilihan makanan ya, minuman soda, saya suka banget minuman soda gitu ya. Kemudian makan yang manis-manis, makan yang berminyak. Nah, itu yang saya tadi bilang pemilihan makanan saya, meskipun di daerah yang sekarang saya sangat syukuri ya bahwa buah-buahan dan sayuran itu yang tinggi antioksidan itu ternyata mudah sekali didapatkan di sini. Seperti berries-berriesan ya. Berries itu kan strawberry, kemudian kita juga ada ya blackberry. Di sini tuh banyak sebenarnya. Cuman sayanya aja Teh Windy dulunya yang pemilihan makanannya itu
tidak memilih ke yang sehat-sehat, malah memilih yang kurang sehat. Itu dia teman-teman. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita dapatkan, entah itu kondisi ya teman-teman, pasti ada sebabnya. Nah, salah satunya dari tadi kita belajar dari Kak Regina bahwa ternyata hidup di luar negeri kalau kitanya tidak bisa memanfaatkan situasinya, tadi banyak organik tanamannya atau misalnya makanannya tapi kita nggak makan juga ya sama aja gitu, kondisi kita juga bisa drop gitu kan. Dan ternyata inilah yang ini juga menjadi salah satu Kak Regina ketemu dengan Yusana juga teman-teman, company-nya yang sekarang Kak Regina lakukan. Nah, saya tadi juga sempat garis bawahi juga nih Kak Regina. Kak Regina bilang bahwa background-nya sebelumnya tuh adalah pebisnis juga ya, punya bisnis konvensional juga ya gitu. Kalau boleh tahu bisnisnya apa? Apakah sudah lama gitu kan? Terus sekarang bisnisnya apakah masih dijalankan? Karena kan tadi betul Kak Regina bilang bahwa nggak semua orang bisa menjalankan berbagai bisnis yang banyak banget gitu ya tentunya. Dan Kak Regina sekarang juga ada di bisnis Yusana. Apakah itu masih berjalan bisnis konvensionalnya atau enggak Teh Windy. Jadi dulu seru banget ya ceritanya. Dulu saya waktu mengenal Yusana, saya tidak melepaskan bisnis tradisional konvensional saya langsung ya Teh Windy. Jadi saya tidak melihat Yusana ini bisa memberikan income yang saya butuhkan gitu. Jadi waktu itu saya kerjain kecil-kecilan Teh Windy. Nah setelah 2,5 tahun income dari direct selling saya ini ya, Yusana ini saya mampu memenuhi kebutuhan saya sehari-hari tanpa harus memiliki bisnis yang saya jalankan. Jadi setelah 2,5 tahun, saya akhirnya menjual bisnis konvensional saya, tetapi suami saya saat itu masih kita mempunyai bisnis lagi yang satunya ya, karpet bisnis yang dilakukan oleh suami saya. Suami saya masih menjalankan sampai akhirnya di Maret 3,5 tahun itu saya akhirnya bilang sama suami saya, kamu retired aja dari bisnismu sendiri, mempensiunkan diri, dan yuk kita sama-sama ngerjain Yusana ya, karena waktu itu penghasilan kami sudah, saya bilang sih sudah lebih dari mencukupi apa yang kita butuhkan sehari-hari. Gitu. Seru nih teman-teman ya, tadi seperti saya bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, saya selalu infokan ini ke teman-teman semua. Jadi pada saat teman-teman mengenal bisnis direct selling ataupun network marketing, itu tidak langsung semata-mata selanjutnya apalagi itu bahasanya spontan itu teman-teman meninggalkan penghasilan teman-teman, entah itu misalnya pekerjaan yang tetap, entah itu bisnis konvensional juga gitu kan. Jadi tidak langsung serta-merta ditinggalkan, karena tadi yang namanya kita berbisnis teman-teman, apapun itu bisnis ya, bukan hanya untuk marketing ataupun direct selling, itu tidak juga semerta-merta langsung mendapatkan hasil yang sesuai apa yang kita inginkan. Contoh misalnya, saya kerjanya ya di kantor, gajinya mungkin UMR gitu kan, tapi kan mungkin juga kurang juga teman-teman gitu kan, karena punya anak, kemudian sekolahnya dan segala macam. Jadinya kita juga dituntut untuk mempunyai pekerjaan atau bisnis sampingan untuk tadi menambah pendapatan. Nah, menambah pendapatan ini bisa pakai apa aja kan? Tadi salah satunya adalah misalnya kita punya bisnis konvensional, kita berbisnis direct selling ini seperti kayak Kak Regina ini, tetapi balik lagi ya teman-teman, apa yang kita lakukan sampingan itu kan tidak langsung besar gitu. Jadi ya semuanya ada tahapnya. Jadi tapi tentunya ya pasti ada tujuannya juga, berapa omset yang harus dimiliki dan segala macamnya. Jadi seru juga. Nah, ini kenapa makanya NextG membuat acara ini teman-teman. Karena kita ingin sekali mendengarkan langsung dari sumbernya terpercaya, experience-nya mereka menjalankan bisnis network marketing. Jadi bukan experience yang langsung serta-merta menjadi banyak uang atau tiba-tiba langsung keluar dari pekerjaan, tapi ya ini tadi gitu. Jadi mengedukasi juga, sama-sama kita juga jadi tahu ya teman-teman. Wow, seru nih. Jadi tadi Kak Regina perlahan-lahan menjalankan, kemudian sampai memecat suaminya sendiri pekerjaannya karena, betul, karena penghasilannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan gitu kan mungkin. Betul. Nah, setelah itu Kak Regina, itu kan berarti di di New Zealand ya gitu. Itu apa sih suka dukanya menjalankan network marketing di luar negeri gitu ya? Maksudnya karena mungkin nggak banyak orang tahu juga di sini gitu. Kalau di luar negeri apakah sama dengan di Indonesia? Apakah banyak orang juga yang scam, atau juga banyak orang juga yang tidak amanah ya gitu? Atau memang di sana orang-orangnya memang open apa gimana tuh?
Iya, jadi Teh Windy sebenarnya kalau kita lihat ya, contohnya saja di New Zealand sekarang ini. Nah, saya itu awalnya Teh Windy karena saya sehat gitu ya dengan Yusana. Saya kemudian tidak memberikan langsung jor-joran ke orang gitu bahwa saya sehat langsung jualan tuh enggak gitu. Justru saya sebenarnya biasa aja gitu ya, dan teman-teman saya mulai dari teman-teman saya yang tahu gitu dan kemudian mereka bertanya. Nah, di sini Teh Windy agak sebenarnya di dalam mindset saya itu agak sulit ya Teh Windy. Kenapa? Karena kalau di New Zealand itu di sini semuanya gratis. Rumah sakit, sekolah. Nah, kalau kita ngomong tentang rumah sakit, obat gratis, vitamin gratis gitu ya. Jadi sebenarnya untuk orang mau mengeluarkan kocek untuk membeli suplemen yang harus dibeli tanpa dibiayai oleh pemerintah, itu ya orang yang open minded aja gitu. Nah, tetapi saya selalu sharing ya ke orang, karena kadang-kadang orang itu masih mempunyai keluhan, sudah memakai obat-obatan atau vitamin yang lain yang diberikan, tetapi keluhannya itu tidak hilang gitu. Sehingga saya mulai sharing ke mereka pentingnya nutrisi dan apakah nutrisi tersebut terserap semua di dalam tubuh atau tidak. Nah, suka dukanya Teh Windy menjalankan bisnis ini di sini satu ya, mindset orang harus kita buka dengan situasi bahwa di negara ini semuanya dibayarin gitu istilahnya. Kemudian yang kedua bahwa saya tidak mempunyai ART di sini, asisten rumah tangga. Sehingga bisa kebayang Teh Windy punya anak kecil baru lahir, ya kan setiap 3 jam dia bangun untuk saya menyusui gitu ya, ASI gitu. Dan saya waktu itu memang tidak langsung memulai bisnis ini, saya memulai di saat umur anak saya 7 bulan. Setelah tidurnya teratur gitu, saya mulai mengerjakan bisnis ini sedikit demi sedikit. Tapi mungkin kalau saya flashback balik, wah gimana ya saya lakuin semuanya ini, ternyata jatuh pada konsistensi sebenarnya Teh Windy. Nah, mungkin saya ceritain sedikit background saya punya, tadi saya punya bisnis konvensional saat itu yang saya jalankan, saya punya anak kecil, tidak ada ART, tidak ada supir, sehingga yang bekerja sama adalah saya dan suami. Cuman berdua aja kita mengerjakan semuanya. Tetapi mungkin satu hal yang saya bisa sharing juga ke teman-teman siang hari ini bahwa konsistensi waktu. Jadi saya dulu Teh Windy memulainya, saya punya 1001 hal yang harus saya kerjakan, tetapi saya punya komitmen 2 jam per hari untuk sharing tentang bisnis Yusana saya. Memulai dari kecil-kecil, tetapi setiap hari saya lakukan. Dan juga mungkin saya ingat banget Teh Windy yang merubah mindset saya adalah personal development. Jadi dulu saat saya pergi kerja, ini waktu saya nih, saat saya pergi kerja nyetir dan pulang kerja itu kalau dari rumah saya sekitar 20 menit, 25 menit, itu di dalam mobil saya, CD-nya adalah personal development. Saya tidak membiarkan diri saya untuk mendengarkan radio dan lagu-lagu, tapi saya mendengarkan setiap hari personal development sekitar 25 menit kali 2, karena bolak-balik. Jadi mungkin itu Teh Windy, kalau diingat-ingat ya kenapa bisa sampai kejadian gitu ya, karena mungkin konsistensi waktu. Seru, saya juga pernah mengalami soalnya teman-teman di mana kita ya semua orang pasti pernah merasa down ya. Jadi pada saat saya juga sudah mengenal personal development, ya tadi saya mendengarkannya. Kalau sekarang mungkin zamannya podcast ya, enak gitu. Kalau dulu masih CD gitu kan, apa namanya masih rekaman CD gitu. Dapetinnya juga saya biasanya kalau nggak beli gitu kan, dapetin apa kayak dari apa kalau dulu YouTube kayaknya belum terlalu ya gitu kan. Belum terlalu, betul. Kayak beli dari CD itu didengarkan apa namanya di mobil. Saya juga mengalami itu gitu. Jadi saya tahu banget rasanya kita bertumbuh teman-teman gitu kan, apa namanya untuk bisa jauh lebih baik gitu kan. Nah, tapi tadi juga seru juga nih Kak Regina, kalau tadi kan di info kalau maksudnya teman-teman mungkin juga yang baru bergabung juga penasaran juga gitu. Dari apa yang Kak Regina sudah lalui nih di bisnis ini gitu. Kira-kira apa aja sih yang Kak Regina dapatkan gitu? Maksudnya kita nggak usah ngomongin materi, karena kalau materi saya percaya ya semua atau siapapun orang yang apa namanya melakukan sesuatu, pekerjaan, berdagang, berbisnis, apapun itu teman-teman, itu pasti akan ada hasilnya dalam bentuk uang. Kalau memang kita maksudnya berkaitan, ya pasti kan kita namanya berbisnis, berdagang, apapun itu pasti kan
ujung-ujungnya duit gitu kan, pasti kita memang mencari tambahan uang gitu kan. Nah tapi saya juga saya nggak ingin bahas itunya, karena tadi saya bilang bahwa semua orang pasti akan mendapatkan hasil. Tapi apa sih selain materi yang Kak Regina dapatkan selama Kak Regina menjalankan bisnis ini gitu? Karena tadi juga saya mungkin juga kupas lagi ya teman-teman, menjalankan bisnis ini juga tidak langsung harus dijalankan, karena tadi memang hampir semua orang, nggak hanya teman-teman, saya pun, Kak Regina pun awalnya juga skeptis. Kita juga awalnya menolak sekali yang namanya bisnis direct selling. Kita juga termakan isu-isu di luar sana yang dibilang bahwa ini tidak baik, ini banyak scamnya, itu bla 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 segala macam. Tapi ya tadi setelah kita mengenal personal development gitu kan, banyak baca buku juga, kita jadinya mulai terbuka teman-teman, mulai open pikirannya bahwa kita nggak bisa menuduh orang begitu tanpa kita tahu yang sebenarnya gitu kan. Jadi kecuali kita mencari tahu. Makanya tadi begitu mencari tahu ternyata bisa membantu kesehatan mungkin. Kalau saya waktu itu testimoninya dari wajah teman-teman gitu. Jadi adalah waktu-waktu saya dulu ya teman-teman gitu. Jadi banyak sekali. Nah dari situ, nah kira-kira dari Kak Regina apa tuh Kak hal-hal yang Kak Regina dapatkan secara non materi ya tentunya selama menjalankan bisnis network marketing ini nih Kak? Iya, jadi mungkin yang pertama adalah sehat ya Teh Windy. Ya. Nah itu tuh sebenarnya yang nggak bisa kebeli Teh Windy dari apapun, sehat ya. Nah saya dulu membayangkan sebelum saya mengkonsumsi suplemen Teh Windy, saya bukan orang suplemen. Sebelumnya saya nggak mengkonsumsi vitamin, paling kalau di sini ada 4 musim, setiap musim kita flu, hal yang lumrah gitu kan. Dan paling beli vitamin di supermarket udah gitu ya. Tapi ternyata sehat itu sangat-sangat mahal ketika kita sudah mengalami ya. Jangan sampai teman-teman mengalami, tetapi saya ngomong dari pengalaman saya yang sudah pernah mengalami hal ini. Itu sehat itu sangat mahal yang tidak bisa dibayar dengan uang dan mahal ya teman-teman. Apalagi mungkin di Indonesia, untung mungkin yang punya asuransi ya. Tapi kalau yang tidak mempunyai asuransi, meskipun punya BPJS, seberapa banyak ditanggung gitu kan. Ya, jadi satu hal adalah sehat Teh Windy. Nah, saya membayangkan tubuh kita itu seperti mesin Teh Windy. Mesin yang bergerak yang nantinya akan menghasilkan uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, bayangkan kalau mesin tersebut rusak. Oke. Saat mesin tersebut rusak, kita nggak bisa dapetin duit gitu ya. Kita nggak bisa mendapatkan komisi, mendapatkan keuangan, dan semuanya sudah berhenti gitu karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang saya rasakan. Jadi satu yang tidak bisa dibayar adalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah waktu Teh Windy. Ya, saya waktu mendapatkan kabar bahwa saya mendapatkan pre-cervical cancer step 3, saya merasakan waktu saya sudah semakin sedikit. Jadi waktu itu ya seperti orang sakit ya. Kalau kata orang Jawa dredeg gitu. Maksudnya kayak dredeg ya kalau kita iya, karena aku juga sempat mengalami waktu almarhum papa juga ya tadi mengalami kondisi yang memang di mana itu suatu kondisi yang tidak mudah ya teman-teman gitu kan. Itu rasanya waktu kita nggak banyak, meskipun kita nggak mengalami. Kebayang ini Kak Regina mengalami sendiri divonis cancer gitu ya, itu rasanya. Kemudian tahu juga hamil gitu, nanti hamil tapi dengan kondisi kayak gitu, itu kebayang banget sih. Kemudian di luar negeri juga nggak ada sanak saudara. Betul sekali sih, pasti. Iya, jadi itu ya waktu itu sangat berharga ketika kita sudah mendapatkan suatu vonis gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya sangat-sangat hargai di luar keuangan, bahwa dengan kita mempunyai kesehatan, kita bisa hidup sehat, bisa hidup bahagia dengan orang-orang yang kita cintai. Terutama saat itu saya barusan melahirkan anak gitu, anak yang saya tunggu-tunggu, dan saya bisa untuk taking care anak saya ya, sampai dengan hari ini saya sangat-sangat bersyukur diberikan kesehatan yang luar biasa. Mungkin 2 hal itu Teh Windy yang sangat saya hargai di luar finansial. Keren loh teman-teman, baru kali ini kita seru-seruan dengan narasumber yang tadi before-nya atau misalnya aha momennya kenapa bergabung dengan bisnis ini atau apa yang didapatkan itu cuman 2 ya, kesehatan dan waktu, yang ternyata kadang kita ini nggak terpikir gitu loh Kak Regina. Maksudnya
kita selalu Betul. berpikirnya apalagi ya selain uang yang kita dapatkan gitu, padahal sebenarnya banyak sekali gitu. Seru banget nih. Nah, teman-teman, mungkin saya juga sedikit adlibs dulu, Bu, gitu. Kak Regina, karena di sini saya dengan Next Billionaire bekerja sama teman-teman, kita akan bikin sebuah buku namanya Inside the Network Marketing, di mana buku ini insya Allah teman-teman akan menjadi buku panduan untuk para network marketing atau direct selling pebisnis, atau teman-teman yang mau menjalankan network marketing, baru punya niatan, pengen tahu lebih dalam, pengen cari tahu. Nah, buku ini insya Allah akan bikin teman-teman mendapatkan panduannya gitu. Nah, sambil nanti bukunya pre-launching teman-teman, makanya NextG menjembatani saya, memberikan saya fasilitas, kita kerjasama untuk bisa mempunyai acara ini. Dan menurut saya acara ini benar-benar luar biasa karena tadi gitu, NextG memang bersifat netral ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kita memihak satu network marketing atau direct selling ataupun narasumber yang kita undang. Tidak sama sekali, kita tidak memihak manapun karena kita di sini memang sifatnya netral, dan NextG adalah sebuah platform yang menjembatani halayak umum dengan para pebisnis network marketer gitu. Tujuannya apa ya tadi teman-teman, memperkenalkan ke teman-teman semua. Oke, nyontek dulu nih. Boleh loh kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin penasaran, pengen tahu, silahkan langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bacakan bareng-bareng. Nah, kemudian jadi pada saat itu nah, hai Kare, wah ini kayaknya bala-balanya Kak Regina semua ya. Seru banget nih. Nah, terus kemudian Kak Regina tadi kan sempat juga diinfo kalau Kak Regina sempat ada di Indonesia sebelum sekarang ada di New Zealand lagi. Nah, kira-kira ada nggak sih perbedaan Kak Regina pada saat menjalankan bisnisnya di sana dan di sini gitu kan? Tadi kalau di sana ya tadi mindsetnya orang luar kan untuk membeli suplementasi, apalagi di New Zealand itu sangatlah tidak mudah karena semuanya tuh free ya gitu, rumah sakit free, suplemen free gitu kan. Pasti teman-teman penasaran pengen tinggal di sana karena semuanya free ya gitu ya. Yuk, ayo. Nah, jadi itu gimana tuh gitu? Maksudnya apakah ada bedanya pada saat menjalankan bisnis di New Zealand dengan di Indonesia sendiri gitu kan? Dan Indonesia ini kan sebenarnya juga negaranya, maksudnya ya tanah kelahirannya dari Kak Regina juga ya gitu kan. Jadi kira-kira pas datang itu gimana? Karena pas datang tiba-tiba orang kayaknya ya nggak tahu sih kalau bayangan saya, loh kok tiba-tiba datang sebagai pebisnis direct selling gitu kan ya gitu. Sedangkan kalau di luar negeri kan orang mikirnya orang sukses itu kan benar-benar kayak pebisnis dan lain-lain. Nah, boleh dong Kak Regina di infoin nih, pasti pada penasaran. Iya, jadi Teh Windy, wah beda banget ya kalau kita bandingkan antara dua negara ini. Dan tentunya ada kelebihan, ada kelemahan juga. Jadi waktu saya memulai, ini bisnis direct selling saya yang pertama kalinya by the way Teh Windy. Jadi saya, ini pertama kalinya, saya nggak punya pengalaman sama sekali. Saya sama sekali buta, saya belajar dari nol, saya melangkah dari nol. Dan akhirnya waktu saya bangun di sini dulu. Tadi saya bilang kuncinya adalah konsisten. Tentunya kalau kita berjalan dengan produk yang bagus, produk yang luar biasa, kemudian orang yang memakai juga membuahkan hasil. Nah, tidak hanya kita saja yang sharing, tetapi orang lain. Jadi saat itu saya bangun di New Zealand, kemudian sekitar 3,5 tahun Indonesia dibuka, kemudian saya ke Indonesia. Jadi datang ke Indonesia dengan label direct selling, pebisnis direct selling. Sama, saya juga meraba-raba terutama culture-nya ya. Culture-nya kita sangat-sangat berbeda. Yang di New Zealand agak close-minded, dan mereka semuanya perlu lihat ingredients dan segalanya. Yang di Indonesia itu lebih open-minded menurut saya ya. Dan mereka biasanya kalau satu teman mengkonsumsi berdasarkan trust, kepercayaan. Temennya bilang, ini bagus gitu ya. Dan karena kepercayaan tersebut mereka mau mencoba. Jadi menurut saya di Indonesia itu jauh lebih mudah. Dan sekarang Teh Windy, by the way, saya tetap menjalankan waktu Indonesia saya. Saya tetap melayani Indonesia dari New Zealand. Setiap pagi. Lumayan juga ya jamnya ya, tapi masih bisa menjalankan bisnisnya. Nah itu dia teman-teman, terbukti kenapa salah satunya kayak Kak Regina dan juga para narasumber kita yang lainnya teman-teman menjalankan bisnis tuh direct selling, memilih direct selling karena bisa dikerjakan di mana aja gitu. Nah ini udah kebukti gitu.
Kalau mungkin kalau yang lain masih sama Indonesia, ini New Zealand dan Indonesia teman-teman gitu kan. Jadi ini udah testimoninya udah luar biasa sekali gitu. Bukan hanya Indonesia to Indonesia, tapi Indonesia dan juga New Zealand. Keren. Betul sekali. Mungkin saya tambahin Teh Windy untuk teman-teman mungkin yang menonton ya, yang dalam bidang direct selling yang lain gitu ya. Semuanya sama sebenarnya teman-teman, jatuh pada konsistensi kita. Jadi it doesn't matter ya. Sekarang orang bilang oh jauh gitu di New Zealand, tapi apa komitmen kita gitu? Mau di Afrika, di New Zealand, di Amerika gitu kan? Kita harus bisa membuat suatu komitmen untuk ya sebenarnya goalsnya kita apa gitu. Kalau kita mau jalanin, nggak masalah kita di mana. Makanya sekarang mungkin Teh Windy biasanya dengar ya dan teman-teman yang lain, working from anywhere ya, bekerja dari mana saja. Karena kita sekarang sudah punya Instagram Live, kita sudah punya Zoom gitu ya. Dan saya juga bersama tim setiap pagi gitu, bahkan sampai malam. Saya closingnya waktu saya sampai jam 12 malam waktu New Zealand. Tetapi kan jam 6 sore waktu Indonesia berarti ya. Saya berkomitmen untuk membantu untuk yang di Indonesia, untuk tim kita di Indonesia. Jadi balik lagi, iya pasti ada kesulitan di setiap negara, dimanapun itu. Tetapi bagaimana mindset kita, mental kita untuk menerjang tadi ya, apa yang kita anggap sulit, apa yang kita anggap nggak bisa. Ternyata bisa, karena banyak orang yang sudah mencapainya. Gitu. Teman-teman seru banget tadi diinfokan kalau ternyata Indonesia lebih open minded ketimbang di sana. Nah itu nanti berarti teman-teman kalau misalnya masih merasa ragu gitu kan, nanti tinggal ikutin follow up kita. Jadi acaranya ini, acaranya Insight the Network Marketing ini teman-teman selain ada Instagram live-nya yang sekitar hanya 40-45 menit, teman-teman, kita juga ada kuliah WhatsApp-nya. Teman-teman bisa klik link di bio, follow dulu NextG-nya, kemudian klik link di bio, teman-teman bisa langsung join Kulwap, karena Selasa tanggal 28 ya berarti ya. Minggu depan teman-teman itu akan ada Kak Regina tanggal 26 kayaknya, Teh Windy. 26 ya? Ya pokoknya Selasa ya teman-teman. Kita sudah kasihkan ngobrol udah kayak bingung dengan tanggal. Udah lupa. Tapi ya tadi Selasa depan NextG akan ada kelanjutan dengan Kak Regina, yaitu di kuliah WhatsApp teman-teman. Nah, di sana teman-teman boleh bertanya seputar experience-nya Kak Regina ataupun juga seputar Yusananya sendiri ya kalau misalnya penasaran gitu kan. Nah, dan juga teman-teman selain Kulwap, teman-teman yang misalnya pengen Kulwap yang sebelumnya karena mungkin sekarang baru tahu, baru diundang temennya, pengen tahu Kulwap sebelumnya apa, teman-teman bisa klik link di bio juga, joinnya Telegram. Di Telegram ada siaran ulang kuliah WhatsApp-nya teman-teman, karena sebelumnya kita punya berbagai macam pembicara dari berbagai macam company. Di situ teman-teman bisa mempelajarinya juga gitu. Dan kalau di Telegram jangan khawatir, tidak ada cross lining, tidak ada saling sikut-sikutan, karena memang tidak akan terlihat ya teman-teman ID-nya, hanya terlihat nama aja tapi tidak akan terlihat ID-nya ataupun tidak akan bisa juga saling chat-chatan. Jadi aman teman-teman. Aman gitu. Dan terpercaya ya. Iya, betul banget. Nah, kemudian apa sih Kak Regina, suka dukanya Kak Regina pada saat menjalankan network marketing ini, terutama di Yusana ya. Dan tadi kan juga sempat diinfo bahwa Kak Regina ini menjalankan direct selling bisnis ini adalah yang pertama kali. Jadi Yusana ini pertama kali Kak Regina jalankan gitu ya. Dan tadinya mungkin nggak terpikir juga ya gitu kan. Nah itu apa sih suka dukanya pada saat Kak Regina menjalankan bisnis ini gitu. Karena pasti kan semua orang pengen tahu. Kalau sukanya mungkin orang udah berpikirnya udah tahu lah gitu kan. Tapi apa sih dukanya misalnya mungkin yang ingin di-sharing gitu kan. Karena pasti ada kesulitan juga, ada juga kesenangan juga ya Kak Regina. Silahkan Kak. Mungkin kalau kesenangannya Teh Windy banyak gitu ya, Teh Windy kesenangannya dari bisnis ini gitu. Selain kita finansial itu udah jangan dibilang ya finansial, tapi lebih ke kita ketemu orang yang menjadi family kita gitu. Kita menolong orang yang nggak kita kenal. Itu ada suka yang luar biasa, karena itu adalah suka dari yang mengobati batin kita juga ya. Karena menurut saya sudah ditolong sama orang yang saya nggak kenal gitu ya, pada saat saya sharing
pada saat dia sharing vitamin dengan saya mengkonsumsi, saya menjadi sehat gitu. Kemudian sekarang saya memberikan visi itu kepada orang lain. Itu mungkin sukanya yang nomor satu buat saya. Nah, dukanya ini biasanya yang orang nggak tahu, orang lihat selalu sukanya aja. Dukanya apa sih? Dukanya adalah kesabaran Teh Windy. Nah, kita sendiri punya mental battle ya, Teh Windy. Kita sendiri punya cara kita berpikir, kesabarannya kita kadang-kadang ngomong sendiri self-talk gitu ya. Nah, itu sebenarnya dukanya. Bagaimana kita bisa menghadapi dan menerjang self-talk kita sendiri. Dan seperti yang kita tahu ya, human being, kita manusia seperti biasa ya, manusia biasa, kita lebih cenderung untuk melihat negatifnya dulu gitu daripada positifnya. Dan disinilah sebenarnya Teh Windy dukanya, karena kita sudah tahu dukanya adalah mental batal diri kita sendiri, mindset kita sendiri. Nah, itulah yang saya biasanya mengajak tim saya untuk lebih mempelajari personal development. Sehingga kesabaran lebih tinggi, mental kita lebih kuat, cara berpikir kita lebih kuat. Nah, itu tuh yang biasanya saya lihat paling sulit adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan perusahaan, tetapi bagaimana cara kita mendidik ya mental kita untuk lebih kuat. Jadi itu mungkin dukanya Teh Windy ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kita ngebahas suka dukanya apa sih Kak gitu kan, ya tadi sukanya tentu ya kalau saya materi ya tadi seperti dibilang bahwa setiap apapun yang kita lakukan akan selalu mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Kemudian tadi sukanya juga adalah berkumpul dengan teman-teman baru, berkenalan dengan teman-teman baru, dapat family baru ya teman-teman, karena memang network marketing ini mungkin teman-teman suka juga nonton yang sebelumnya atau lihat rekamannya di Facebook, di Facebook, di Instagram teman-teman, itu selalu semua narasumber selalu infokan bahwa senangnya itu adalah ya tadi menolong orang, membantu orang, ketemu orang baru, itu kan rasanya tuh luar biasa banget. Nah itu ya bisa dibilang banyak terjadinya hanya di bisnis ini teman-teman gitu ya. Maksudnya kita. Oh iya, mungkin satu lagi Teh Windy lupa. Ya. Saya lebih banyak jalan-jalan ke negara yang ada di dalam bucket list saya. Dengan terjun di direct selling gitu ya. Dulu saya mempunyai perusahaan sendiri Teh Windy. Saya terus terang 1 kali setahun jatah jalan-jalan ke luar negeri, dan biasa saya ambil pasti pulang ke Indonesia untuk kunjungin keluarga. Tapi dengan saya berbisnis di direct selling ini, saya pernah 1 tahun itu 5 kali Teh Windy jalan-jalan gratis dibayarin. Wow. Jadi itu adalah salah satu bonus ya Teh Windy yang saya dapatin dalam hal suka ya. Yes, betul. Nah, jadi itu juga sering banget diinfokan teman-teman sama narasumber kita bahwa salah satunya adalah traveling gitu kan. Siapa sih yang nggak mau traveling dibayarin gratis sama suami, misalnya kalau anak ya tinggal bayar sama anaknya sendiri, tapi kan at least itu tidak bisa terbayarkan ya teman-teman. Kemudian tadi dukanya adalah diri sendiri, itu luar biasa kalau menurut saya, karena nggak banyak dari kita itu mau mengakui bahwa dukanya itu sebenarnya bukan dari siapapun, tapi melainkan dari diri kita sendiri teman-teman gitu. Kalau kita ngomongin duka nyalahin orang lain gampang banget teman-teman gitu ya. Yes. Tapi kalau kita ngomongin dukanya itu dari diri kita sendiri, itu memang nggak semua orang bisa. Tapi seru juga nih ngobrol sama Kak Regina. Nah, Kak Regina terakhir dong, kenapa orang harus bergabung di keluarnya Kak Regina? Silahkan Kak Regina. Betul, yes, campaign ya. Nah, saya juga kenapa harus gitu ya? Karena mungkin saya tidak akan memaksakan teman-teman ya, tetapi mungkin lebih ke membuka wawasan. Jadi teman-teman bisa melihat apa sih keuntungannya ya, untuk apa sih keuntungan dari mungkin melihat dari segi produk dan juga dari segi finansialnya kalau teman-teman mau mencoba. Jadi keuntungannya adalah kita bisa lihat lagi perspektif yang lain dari perusahaan lain. So teman-teman, yuk nanti kita belajar bareng-bareng di Coolwap. Saya akan menjawab juga pertanyaan teman-teman ya. Yang mau serius untuk menjalankan juga bisa kita bantu, tetapi join dulu Coolwap-nya biar nanti mengerti ya, terutama Teh Windy sebenarnya apa sih yang kita kerjakan. Betul. Gitu. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi tidak ada paksaan untuk bergabung, tetapi tadi jika teman-teman mempunyai teman, sanak, saudara, atau teman sendiri juga penasaran, pengen tahu sebenarnya
apa sih network marketing yang berhubungan sama Usana atau network marketing yang lain, ya tinggal join ke Kulwap teman-teman. Karena di Kulwap ini akan jauh lebih private, akan jauh lagi untuk bisa menjelaskan teman-teman secara gamblang juga, teman-teman bisa bertanya juga mengenai produknya, company-nya, ataupun tips-tips ataupun hal-hal yang Kak Regina lakukan teman-teman gitu. Jadi itu lebih seru sih kalau di Kulwap. Nah, buat teman-teman yang juga masih penasaran dengan Kulwap yang setelahnya atau kemarin udah dilakukan, teman-teman boleh bergabung di Telegramnya. Tinggal klik linknya di bio, nanti ada join Telegram. Nah, di situ ada Kulwap-Kulwap sebelumnya. Kita karena sudah minggu ke-6, jadi ada 6 Kulwap yang teman-teman mungkin 5 Kulwap mungkin yang belum teman-teman hadiri. Nah, itu boleh di Telegramnya. Dan untuk nanti Selasa depan jangan lupa kita akan ada Kak Regina yang ngisi Kulwapnya kita. Jadi segera follow dan klik link join Kulwapnya teman-teman. Nanti juga bisa undang temannya dan ini gratis ya. Jadi kalau ada yang bilang ini berbayar, itu hoax teman-teman gitu. Saya ada banyak beberapa DM yang bertanya tapi ternyata enggak. Jadi ini benar-benar gratis ya teman-teman, seperti itu. Oke, Kak Regina, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, hari Jumat. Seru banget mengawali weekend dengan suatu hal yang menginspirasi teman-teman. Dan terima kasih waktunya Kak Regina. Saya tahu di sana udah jam 8 malam, mungkin sekarang udah setengah 9, waktunya untuk istirahat. Tapi Kak Regina menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di Next Billionaire. Thank you Kak Regina. Kita semua pamit teman-teman. Terima kasih banyak juga. Ya, terima kasih juga ya teman-teman yang menonton. Dan juga Teh Windy, Next Billionaire. Bye-bye, sukses selalu. Bye-bye. See you. Bye. See you. Thank you.